البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita siang maupun malam, baik nikmat yang zahir maupun yang batin, yang semuanya wajib untuk kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tetapnya nikmat dan tambahan atas nikmat tersebut bagi siapa-siapa yang bersyukur. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ancamkan hukuman dan hilangnya nikmat bagi siapa-siapa yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambahkan nikmat bagi kalian, dan apabila kalian kufur maka sungguh azabku amatlah pedih. Ayat ini ikhwani fillah bersamaan dengan seringnya terulang-ulang di telinga-telinga kita, sering kita lalai darinya dalam amalan kita sehari-hari. Untuk memperbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjauhi sifat kufur nikmat. Yang kesyukuran tersebut tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali hamba-hamba yang sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan sungguh ikhwani fillah, kita berada pada nikmat yang agung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Terkhusus nikmat diniyah, nikmat yang berupa agama ini, baik itu nikmatul Islam maupun nikmatus sunnah maupun nikmatus sakinah, ketenangan dalam ibadah, yang hari-hari ini sungguh banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan saudara-saudara kita ahli sunnah, yang tercabut dari mereka nikmat sakinah dalam ibadah, ketenangan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukallah. Apalagi kalau kita mengingat nikmat istimrar fi talabil ilm, nikmat untuk seorang bisa terus-menerus dalam menuntut ilmu, berkesinambungan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu tonggak utama tegaknya agama ini, dan merupakan tolak ukur baik dan buruknya seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Di hari-hari ini akhwani fillah, betapa banyak manusia yang terhalangi dari
mempelajari agama Allah. Kalau untuk melakukan salat fardu yang merupakan rukun Islam, banyak mereka mengalami kesulitan untuk menunaikannya secara sempurna bagi para lelaki dengan berjamaah. Apalagi masalah thalabul ilm. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita, ikhwani fillah, berikan nikmat tersebut kepada kita, maka wajib atas kita untuk mensyukurinya, menjaganya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai nikmat tersebut tercabut. Karena nikmat kalau tidak dijaga, tidak disyukuri, sangat dikhawatirkan akan hilang. Allah Subhanahu wa taala katakan, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah dengan diri-diri mereka sendiri. Dan kita akan tahu besarnya nikmat yang ada pada kita tatkala melihat keadaan mereka-mereka yang tidak memilikinya. Itu jelas. Saudara-saudara kita di luar sana mencari masjid untuk bisa berjamaah, banyak yang tidak mendapatkan. Yang mendapatkan untuk bisa sholat sesuai sunnah lebih sedikit lagi. Dan kita mampu, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, maka kita jaga dan kita syukuri. Dan kalau kita melihat besarnya nikmat ini, akhwani fillah, na'am, kita akan betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul menjaganya. Jangan sampai mencari pengganti untuk perkara tersebut dengan hal-hal yang hal-hal yang rendahan. Ibadah di masa-masa ghaflah, di mana masa-masa manusia lalai, memiliki pahala yang lebih besar. Apalagi talabul ilm, menuntut ilmu. Yang teman-teman kalian yang mungkin pulang terluput dari mereka untuk bisa istimrar, untuk bisa terus menerus berkesinambungan, mau tak mau terputus. Naam, dan antum yang tidak pulang, disyukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Naam, bisa saja kalian membenci sesuatu, tidak bisa pulang. Ya Faisal, beli tiket berkali-kali tidak jadi, ya mungkin tidak suka, tapi itu terkadang khairul lakum, kebaikan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala pilihkan terbaik untuk bisa melakukan ibadah, tetap menuntut ilmu, tetap menghafal. Yang tidak bisa dilakukan, dan ini yakin tidak bisa dilakukan secara maksimal ketika antum di rumah, maka jangan bersedih tidak bisa atau belum bisa pulang. Alhamdulillah, sarana-sarana untuk bisa berhubungan dengan orang tua pada zaman ini mudah. Naam, hubungi mereka, sampaikan berita-berita yang menggembirakan. Nah, itu akan menjadikan mereka bahagia.
Bahkan dengan kalimat kita yang bagus, yang berbeda dari biasanya, itu akan menjadikan mereka bahagia, kawan. Seorang belajar harus ada perbedaan, minimal dari tutur kata. Nah, tutur kata dengan orang tua itu penting. Kalau tidak ada perbedaan dari awal belajar sampai akhir belajar, seorang tutur katanya dengan orang tua sama saja, tidak ada perbedaan, ini tidak ada hasil, ya kawan. Tidak ada hasil. Karena di antara orang yang paling berhak untuk kita berikan buah dari ilmu yang kita dapat, ya orang tua kita. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar kecuali tatkala mereka melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ketika menelpon, sampaikan kalimat yang bagus. Jangan nelpon, setiap nelpon cuman nodong saja. Nah, nelpon nodong intinya, minta kiriman, jangan. Yakin. Nah, ketika mereka bahagia, khonifillah, doa akan semakin semakin banyak terarah untuk kalian. Dan lebih banyak minta doa daripada lebih banyak minta uang ke orang tua. Nah, karena doa mereka, khonifillah, sungguh sangat kita butuhkan. Dan perkara lain juga yang hendaknya kita ingat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin membuka peluang bagi hamba-hambanya untuk beramal, ikhwanifillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculkan sebab-sebabnya. Baik. Dan di antara hal yang kita rasakan itu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala buka bagi kita pintu untuk untuk imaratul masajid, untuk memakmurkan masjid. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ata zakah walam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyarat bahwasanya memakmurkan masjid, khanifillah, ya akan ada banyak halangan. Tayyib, dan memakmurkan masjid ada dua sisi utama. Imarah maknawiyah, memakmurkan yang sifatnya maknawi. Dan sisi inilah yang banyak manusia lalai. Imarah yang sifatnya maknawi, yang merupakan hakikat memakmurkan masjid itu sendiri, yaitu dengan apa? Dengan ibadah padanya. Menghidupkan masjid dengan ibadah, menghidupkan masjid dengan majalisul dzikir, majalisul ilm. Dan yang kedua, imarah yang sifatnya hissi, imaratun hissiyah, imarah yang sifatnya sifatnya nyata, nampak, yang berupa berupa perbaikan, berupa pembangunan. Dan untuk sisi ini, bihamdillah ya azza wa jalla, Allah bukakan pintu bagi kita. Qadarullah, Ramadan kemarin seperti ini, sekarang juga seperti ini. Ada Ada lantai yang jebol. Ini peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala buka untuk kita, untuk kita bisa memiliki andil dalam memakmurkan dari sisi sisi yang yang nampak.
Ya mungkin antum dulu kebanyakannya tidak ikut andil dalam pembangunan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala buka. Dan kalau kita perhatikan salafun al-kiram ridwanullah alaihim akhwani fillah dalam pembangunan masjid, memang mereka ketika bangun masjid ya gotong royong. Dalam sahihain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara bina al-masjid, kemudian beliau menyebutkan tentang pembangunan Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Masjid Nabawi sekarang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan wa kunna nahmilu labinatan. Adalah dulu kami mengangkut masing-masing orang satu bata. Dan tentunya bata zaman dulu ya tidak sama dengan bata zaman kita. Intinya masing-masing mengangkat satu-satu, entah itu berupa batu atau berupa tanah yang sudah dikeraskan. Tayyib. Wa yahmilu Ammar labinatain. Dan Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengangkut dua bata. Yang lainnya satu-satu, dia dua. Satu untuk dia, satunya dia angkutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musara'ah, musabaqah, berlomba-lomba. Untuk apa? Saya kuat, bisa lebih banyak. Dan dulu juga pada kondisi yang lain, atau dalam hadis yang lain, para sahabat ketika melakukan gotong royong, syiar mereka sambil bekerja, Allahumma la khaira illa khairul akhirah wangsuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, dan tolonglah kaum ansar dan muhajirah, kaum muhajirin. Sambil kerja, untuk mengingatkan bahwasanya yang diharapkan hanya kebaikan akhirat saja. Hilang capek, hilang penat kalau seorang yang diharamkan adalah adalah akhirat. Tayyib. Maka ikhwani fillah, peluang yang Allah Subhanahu wa taala buka bagi kita jangan disia-siakan. Tayyib. Untuk kita bersemangat memanfaatkannya, karena belum tentu ada peluang yang lain. Karena memang kalau kita perhatikan, masjid sudah rapi. Tayyib, kita mau nambah apa ya tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan ada yang rusak, berarti ada yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kita untuk kita beramal. Untuk kemakmuran masjid dari sisi hissiyah. Adapun dari sisi maknawiyah, walhamdulillah, kita setiap hari tayyib ada majalisul ilm, minimal salat. Adapun yang hissiyah ini, yang sifatnya berupa hal-hal yang nampak, ini jarang. Oleh karena itulah ihtisab butuh akhwani fillah. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, innama ajruki ala qadri nasabik. Hanyalah pahalamu itu sebanding lurus dengan kelelahanmu. Dalam artian sesuai dengan apa yang kita curahkan. Seorang ketika bekerja lelah, itu kadar pahalanya juga semakin besar. Apa yang dia kerahkan, apa yang dia usahakan. Tentunya dengan niatan yang ikhlas.
ngayak pasir, 1 arko, temannya 1 arko, saya 2 arko, itu Nabil. Baik. Naam. Barakallahu fiikum. Pembahasan terakhir sampai mana? Baik, poin ke 333. Berhubungan dengan surga dan neraka. Qala hafizahullah ta'ala, ainal jannatu wa ainan nar. Di mana surga dan di mana neraka. Setelah kita ketahui afanifillah bahwasanya surga dan neraka adalah 2 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan telah ada, dipersiapkan bagi 2 golongan manusia. Surga bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan neraka bagi siapa-siapa saja yang membangkang. Nah, sekarang di mana surga dan di mana neraka? Telah kita lewati dulu berhubungan dengan al-jannah. Bahwasanya al-jannah fi a'la 'illiyin. Surga itu di tempat yang paling tinggi. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin." Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan ayat di surat An-Najm lebih sharih, lebih tegas, menunjukkan bahwasanya surga itu di tempat yang paling tinggi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dan sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat paling tinggi yang dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Indaha jannatul ma'wa." Padanya atau di sisinya surga, tempat kembali orang-orang yang beriman. Dan ini telah kita lihat pada pertemuan yang lalu. Sekarang tentang neraka. Wan nar fi asfali safilin fil ardis sufla. Dan neraka letaknya di tempat yang paling bawah, di bumi yang paling bawah. Wadalilu qauluhu ta'ala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amalan-amalan orang fajir itu berada di sijjin. Dan sijjin telah datang penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib fi hadithihi tawil, pada hadis yang panjang tentang dicabutnya nyawa seorang hamba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yaqulu Allah azza wa jalla, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla." Tulislah catatan amalan dia di sijjin, fil ardis sufla, di tanah atau di bumi lapisan yang paling bawah. Hadits rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad wa sahhahu al-Albani kama fil Mishkah wal Wadi'i fis Sahih al-Musnad. Dan ini jelas akhwanifillah, sebagaimana seorang hamba yang beriman
mereka memiliki derajat tinggi di sisi Allah, maka letak surga yang merupakan tempat kembali mereka ya tempat yang paling tinggi. Dan sebaliknya orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang hina, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka di neraka yang berada di tempat yang paling rendah. Yang tidak ada tempat kembali di akhirat kelak kecuali dua itu saja. Tidak ada tempat yang ketiga, akhwanifillah. Allah Subhanahu wa taala katakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, itu saja. Tidak ada golongan ketiga. Satu golongan di surga, satu golongan di neraka yang menyala-nyala. Dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada keduanya semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara para rasulnya. Maka siapa saja yang mengambil jalan itu yang akan selamat, dan siapa saja yang menyimpang dari jalan itu yang akan celaka. Dan sungguh seorang muslim ketika menyadari ini, akhwanifillah, akan tumbuh pada dirinya kesyukuran yang sangat. Dan kalau Allah berikan hidayah kepadanya untuk berislam, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk dia bisa beribadah dan banyak-banyak memohon pada Allah al-qabul, diterimanya amal. Beberapa hari lalu kita berada di bulan yang agung, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala puasa kita juga amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hal penting yang butuh kita ingatkan di sini. Di antara tanda diterimanya amal, akhwanifillah, adalah terus-menerusnya hamba tersebut di atas amalan saleh. Oleh karena itulah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwasanya kesinambungan seorang hamba untuk melakukan puasa setelah Ramadan itu termasuk di antara alamat diterimanya puasa dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amalan seorang hamba, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk beramal berikutnya. Makanya ikhwan, semenjak sekarang atau bahkan semenjak hari-hari yang telah lewat, ketika kita keluar dari Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan bulan ini, ikhwanifillah, merupakan anugerah yang besar bagi kita. Yang dengan bulan itu banyak, kalau kita perhatikan, banyak hal-hal untuk kita bisa memperbaiki diri. Jadikan sebagai titik awal perbaikan ketika kita sadar. Dan apa? Titik untuk kita apa? Semakin naik. Maka ketika keluar Ramadan, kita rasakan Ramadan banyak kemudahan. Kemarin mungkin sebelum Ramadan puasa melemah. Senin Kamis banyak yang bolong misalnya. Tekadkan setelah Ramadan ini saya ingin menjaga Senin Kamis, atau minimal 3 hari di setiap bulannya, minimal sekali 3 hari, akhwan. Usahakan setiap bulan minimal kita punya jatah puasa 3 hari. Dan lebih bagusnya dan mudah, dan ini juga ringan, Senin, Kamis. Kalau kita punya tekad untuk apa? Untuk berkesinambungan itu, dan kita jaga,
Ini di antara alamat diterimanya puasa Ramadan. Sebagaimana pula qiyamul lailnya, salatul tarawih. Karena hakikat salatul tarawih ya qiyamul lail. Tapi kita berusaha keluar dari Ramadan betul-betul bertekad untuk menjaganya. Nah, bertekad untuk menjaganya. Kalau kita di awal ini, nah kita jaganya dengan baik, ikhwani fillah, sebulan insyaallah sudah terasa ringan. Tayyib. Sekarang ketat jaganya untuk kita tidak bolong, kita disiplin. Bismillah azza wajalla. Nah, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa istiqamah di atas jalan tersebut. Karena kita sudah digembleng di Ramadan dengan amalan apa yang Allah syariatkan secara jamaah, sehingga yang biasanya malas bisa ikut semangat. Ketika keluar Ramadan kita sudah berjuang sendiri-sendiri, syaitan pun sudah dilepas. Sehingga kalau kita tidak memasang ancang-ancang dari awal dengan baik, ya kita bisa tergelincir oleh godaan-godaan syaitan, meninggalkan amalan yang dulu kita usahakan di Ramadan. Baik. Nah, ini penting untuk kita ingat. Mumpung kita masih awal, masih baru meninggalkan bulan yang agung tersebut. Karena biasanya kalau sudah lama untuk memulai lagi semakin berat. Untuk mengawali semakin berat. Tapi setelah kalau dari Ramadan mengawali itu terutama kesinambungan pada puasa sunnah. Kemudian qiyamul lail ini yang sangat penting juga bagi para thalabatul ilm. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam khususkan ya ikhwani fillah, autiru ya ahlal Quran. Witirlah kalian wahai ahlul Quran. Kita ingin menjadi ahlul Quran kok meninggalkan witir, meninggalkan sholat malam, tidak pantas. Tidak pantas. Taib sangat dicela di sisi para ulama, apalagi di sisi para salaf kita. Taib. Ini tanbih untuk diri saya pribadi dan untuk antum semua, agar kita ancang-ancang sejak awal untuk apa? Untuk melakukan perbaikan dan menjaga keistiqomahan amal. Karena memang itu merupakan tanda di antara tanda-tanda diterimanya amal seorang hamba, ikhwan. Dibukakannya pintu-pintu amalan berikutnya. Bukan malah setelah itu tertutup. Setelah itu dia tidak beramal lagi. Ini alamat yang buruk. Tapi kalau dia beramal kemudian semakin terbuka, mendapatkan taufik amalan berikutnya, semakin ada kemudahan dan hatinya semakin ringan, semakin lapang, maka ini alamat yang menggembirakan ikhwani fillah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan hanya Al-Hafidz Ibnu Rajab saja, Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya juga menegaskan tentang hal tersebut. Bahkan adanya kelapangan dada terhadap suatu amal, dia merasa lapang dadanya. Contohnya saja menuntut ilmu, dia tidak ada perasaan berat, semakin lapang, semakin senang untuk belajar. Apalagi ilmu ini yang tidak akan ada habisnya. Semakin bertambah kita belajar, semakin terasa bodohnya kita, semakin terasa sedikitnya hal yang kita ketahui, semakin muncul perasaan untuk belajar. Ini alamat yang bagus. Tapi kalau kemudian jemu, ingin pergi, ingin meninggalkan ilmu, nah ini sudah alamat yang jelek, alamat yang buruk. Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dipalingkan dari jalan tersebut dimanapun dia berada, baik di bumi utara maupun selatan, di belahan bumi timur maupun barat, di rumah maupun di ma'had.
Kalau ada kecintaan terhadap ilmu, ikhwani fillah, tidak ada apa? Tidak ada yang namanya penghalang. Tidak ada yang namanya penghalang. Banyak sekali jalan-jalan untuk seorang bisa apa? Mendapatkan ilmu. Tayyib, barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.